Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnestia Abdulhamilanda. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang tahap penyusunan kontrak 2. Yang pertama itu pola komparisi para pihak yang terlibat. Nah, yang pertama itu pengertian komparisi. Komparisi itu berasal dari kata komparisi atau komparatif. Nah, komparisi itu memiliki pengertian yaitu bagian dari suatu kontrak yang memuat identitas para pihak yang mengikatkan dirinya itu secara lengkap di dalam kontrak tersebut. Adapun unsur-unsur identitas komparan itu yang pertama ada sebutan, kemudian nama, kemudian tempat kelahirannya, kemudian tanggal lahir atau umur, kemudian kewarganegaraannya, dan selanjutnya pekerjaan atau kedudukan dalam masyarakat, dan yang terakhir itu tempat tinggal para pihak tersebut. Selanjutnya itu ada tindakan komparan. Tindakan komparan itu ada 3, yaitu yang pertama para pihak itu bertindak untuk dirinya sendiri, kemudian yang kedua itu salah satu pihak itu mewakili badan hukum dan pihak lainnya itu bertindak untuk dirinya sendiri, dan yang ketiga itu salah satu pihak itu bertindak untuk mewakili badan hukum dan pihak lainnya itu bertindak sebagai pemegang kuasa. Kembali ke yang pertama, yaitu para pihak bertindak untuk dirinya sendiri. Nah, tindakan komparan itu dapat dikatakan bertindak untuk dirinya sendiri itu apabila di dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum itu bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, tanpa atas nama orang lain atau tanpa tanggung jawab kepada orang lain. Jadi di sini itu benar-benar bertindak untuk dirinya sendiri tanpa suatu badan hukum. Nah, kemudian yang kedua itu salah satu pihak itu mewakili badan hukum dan pihak yang lainnya itu untuk bertindak untuk dirinya sendiri. Nah, di sini berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada orang-orang dengan status nama orang tua, wali atau pengampu atau lainnya itu membawakan kuasa kecuali ditentukan kepada mereka untuk bertindak mewakili orang lain. Dalam hal ini itu seperti anak di bawah umur atau seperti anak-anak yang masih dalam pengampuan. Nah, yang ketiga itu adalah salah satu pihak itu bertindak mewakili badan hukum dan pihak yang lainnya itu bertindak sebagai pemegang kuasa. Nah, di sini itu seorang dapat dikatakan bertindak sebagai kuasa dari orang lain itu apabila kuasa itu mewakili yang dimilikinya itu berdasarkan pada suatu perbuatan hukum yang biasanya itu berupa pemberian perintah atau pemberian kuasa dari orang lain. Jadi adanya pemberian kuasa dari orang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah identitas orang dan badan hukum. Yang pertama identitas orang. Nah, penulisan identitas mengenai identitas pihak yang berupa orang itu meliputi sebutan, nama, tempat tinggal, kelahiran, tanggal lahir dan sebagainya. Nah, penulisan identitas pihak dalam komparisi itu ada beberapa model. Yang pertama itu model berlanjut. Jadi contohnya seperti Tuan Abdul Karim, pedagang, bertempat tinggal di bla bla bla, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu modelnya bersusun. Jadi semisal nama Tuan Ari, kemudian enter tempat dan tanggal lahir Ponorogo 7 Oktober bla bla bla, kemudian enter pekerjaan dan seperti itu. Jadi yang membedakan kalau model berlanjut itu lanjut koma-koma gitu, kalau model bersusun itu susun bawah-bawah gitu. Kemudian yang kedua itu adalah identitas badan, organisasi, persona ficta. Nah, identitas pihak yang berwujud badan itu biasanya meliputi sebutan bentuk badan, kemudian nama badan, dan tempat kedudukan badan. Nah, contoh penulisan tentang identitas pihak yang berupa organisasi atau badan itu contohnya seperti misalkan usaha dagang tuh UD Mazeo Zuhro,
koma, berkedudukan di Kecamatan Ampel, koma, bla bla bla, seperti itu. Kemudian kalau yayasan, contohnya seperti Yayasan Kasih Ibu, nah, koma, berkedudukan di Ponorogo misalnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, seperti itu misalnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah premis atau dasar atau pertimbangan, atau dengan kata lain biasanya disebut dengan resital. Nah, pengertian dari resital itu adalah penjelasan resmi atau latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya suatu perikatan. Nah, di situ menjelaskan suatu kejadian mengapa terjadinya suatu perikatan. Contoh resital itu misalnya bahwa pihak pertama hendak menyewakan rumah tersebut kepada pihak kedua. Ya, jadi bahwa titik-titik, nah seperti itu biasanya contohnya. Selanjutnya itu adalah definisi. Definisi itu adalah rumusan istilah-istilah yang dicantumkan dalam suatu kontrak. Nah, tujuan dari mendefinisikan istilah-istilah itu tujuannya adalah yang pertama untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam kontrak tersebut. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah istilah-istilah yang didefinisikan akan digunakan pada pasal-pasal yang berikutnya, sehingga dapat mempersingkat istilah pada pasal-pasal ini. Jadi tujuannya itu mempersingkat. Nah, yang selanjutnya itu adalah definisi yang dimuat dalam berbagai kontrak itu. Yang pertama yaitu perjanjian kerjasama, itu dalam rangka pemberian usaha kecil. Nah, biasanya terus yang kedua itu terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen. Dan kemudian setiap judul kontrak yang ditampilkan para pihak itu biasanya definisinya itu berbeda-beda. Nah, definisinya itu dapat dirumuskan sendiri oleh para pihak atau bisa diambil dari berbagai definisi yang dicantumkan dalam suatu undang-undang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.